Ribuan orang dari 198 negara akan kembali membanjiri Conference of Parties atau COP, pertemuan tahunan global terbesar, guna membahas isu perubahan iklim. Kali ini yang datang bukan kepala negara, melainkan para pejabat keuangan. Dan berikut penjelasan dari Dewi Savitri, jurnalis CNN Indonesia sebelum berangkat ke arena COP29 Baku, Azerbaijan dengan dukungan EGN dan Stanley Center for Peace and Security. Pemerintah Indonesia kembali mengirim delegasi ke arena pertemuan perubahan iklim terbesar di dunia, COP. Tahun ini COP 29 dilangsungkan di Baku, ibu kota Azerbaijan. Banyak kalangan yang menyebut ini adalah COP yang sangat penting, salah satu yang paling penting di antara rangkaian-rangkaian yang terdahulu. Karena yang dibahas kali ini adalah fokus tentang isu penganggaran dan finance. Di berbagai negara, di belahan dunia manapun di dunia saat ini, proyek-proyek untuk mengatasi persoalan perubahan iklim sudah dirancang. Nilainya mencapai triliunan dolar. Nah, persoalannya, dari mana uangnya? Secara sederhana, uangnya berasal dari negara kaya, diberikan kepada negara miskin dan berkembang. Kenapa demikian? Secara sederhana, negara kaya dianggap harus bertanggung jawab karena punya andil emisi kotor lebih besar dibandingkan dengan negara miskin. Nah, siapakah negara kaya ini? Umumnya adalah negara maju yang berada di belahan dunia utara sehingga kerap disebut sebagai the Global North. Negara-negara Eropa, Amerika Serikat, ditambah Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Sementara negara miskin dan berkembang adalah kelompok negara-negara di luar kelompok tersebut. Sebagian besar berada di belahan dunia selatan sehingga kerap disebut the Global South. Namun kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan negara seperti China, Brazil, India, atau Afrika Selatan? Mereka tidak bisa dikategorikan sebagai negara miskin, dan karena itu, bukankah mereka seharusnya juga dikenai kewajiban untuk membayar anggaran kepada negara berkembang? Persoalan lain yang muncul adalah bagaimana mengatur mekanisme penganggaran ini. Asumsikan uang senilai triliunan dolar tersedia. Apakah akan diberikan dalam bentuk pinjaman komersial, pinjaman lunak, atau pemberian bantuan sepenuhnya, biasa disebut sebagai grant. Untuk negara miskin dan berkembang termasuk Indonesia, pemberian pinjaman dalam bentuk pinjaman komersial akan sangat memberatkan kemampuan fiskal masing-masing negara. Karena itu, bisa dipastikan bila bentuknya pinjaman komersial, banyak proyek-proyek perubahan iklim di berbagai belahan dunia akan terancam gagal. Dalam 10 tahun terakhir, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo yang baru lengser berupaya mendapatkan bantuan dana untuk proyek-proyek transisi energinya. Hasilnya jauh dari cukup. Kemudian muncul inisiatif blended finance atau pendanaan campuran, di mana dana amal atau filantropi atau dana pemerintah milik publik digabungkan dengan dana komersial dari pihak swasta. Tujuannya untuk memperkecil risiko kegagalan investasi dalam proyek-proyek perubahan iklim. Contohnya adalah program Just Energy Transition Partnership, disingkat JETP, yang menggabungkan dana pemerintah dan swasta untuk proyek perubahan iklim, misalnya yang diselenggarakan di Indonesia, Vietnam, maupun Afrika Selatan. Di Indonesia, model ini akan dieksekusi untuk menutup PLTU di Cirebon sebagai pilot project. Untuk Indonesia, COP29 ini akan sangat menentukan bagaimana nasib komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim yang selama ini sudah diumumkan kepada dunia.
Akibat kecilnya investasi dalam bidang proyek-proyek energi baru dan terbarukan, maka target bauran energi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir gagal dicapai. Akibatnya, tahun ini pemerintah kemudian memutuskan secara drastis akan mengurangi target itu, sehingga tinggal 17% pada tahun 2025. Jika pendanaan internasional tidak segera dapat masuk ke Indonesia untuk mendanai proyek-proyek perubahan iklim, maka target ini pun terancam akan kembali gagal. Dewi Savitri, Nabil Haris, Jakarta.